Gimana, dijawab enggak ini? Baik. Ini bagaimana tentang tanggapan tentang paskibraka yang dipaksa lepas jilbab. Baik, ini satu informasi yang sedang viral di sosial media tentang adik-adik kita paskibraka yang dalam tanda petik dipaksa untuk lepas jilbab. Informasi seperti itu, wallahu alam kebenarannya. Dan alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang muslim terhadap informasi yang semacam ini kita juga perlu berhati-hati. Andai itu benar, dan memang berita yang tersebar itu ada 18 anak yang sebelumnya mengenakan jilbab kemudian lepas jilbab. Dan beberapa di antaranya berita yang tersebar adalah anak-anak tersebut sebagiannya sudah membiasakan pakai jilbab sejak SD. Kemudian juga ada yang dari Aceh yang menerapkan syariat Islam, sehingga dalam hal ini kemudian memunculkan satu pendapat di tengah masyarakat bahwa paskibraka dipaksa untuk lepas jilbab. Maka andai ini benar, sesungguhnya sudah merampas kemerdekaan. Karena merdeka yang sesungguhnya salah satunya adalah ketika kita dapat menjalankan tuntunan agama, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, sesungguhnya itu inkonstitusi, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri kita. Maka dalam hal ini mestinya kita sebagai sesama anak bangsa harus memahami bahwa negeri kita memang bukan negeri Islam, tapi juga bukan negeri tanpa agama. Maka negeri kita berdasarkan kepada Pancasila yang mengakui sejumlah agama, dan di antara agama tersebut ada agama Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menutup aurat. Maka toleransi hendaknya dijunjung tinggi bagi saudara kita, bagi kita untuk dapat menjalankan sesuai dengan keyakinannya, atau dalam prinsip agama kita ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka Bapak Ibu, jika informasi ini benar, maka informasi mengenai paskibraka yang diminta untuk melepas jilbab, sebaiknya dalam hal yang semacam ini kita sebagai seorang muslim jika menghadapi situasi yang sama, prinsip kita adalah tidak taat kepada perkara yang kita bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang baik. Tetapi memang seusia adik-adik paskibraka untuk menguatkan prinsip itu tidak mudah. Apalagi dalam tanda petik konon kabarnya dipaksa, saya tidak tahu. Sehingga dalam hal ini andai itu benar, maka ketika kemudian dikabarkan nanti jadi cadangan, nanti tidak diikutkan, wah itu sudah ketar-ketir. Apalagi kalau misalnya sudah berada di satu tempat yang jauh dari siapa-siapa, nanti berpikir pulangnya bagaimana dan seterusnya. Apalagi di usia yang masih sangat muda. Baik. Sehingga Bapak Ibu, kita sebagai warga negara sudah punya prinsip seperti itu, ketaatan dalam perkara yang baik, tetapi bukan tidak taat itu kemudian melawan, bukan. Karena kita tidak dianjurkan untuk melawan, tidak dianjurkan untuk memberontak, tapi kita dianjurkan untuk sabar dan dianjurkan untuk memberi nasihat. Maka silahkan Bapak Ibu yang punya akses kepada para penguasa, para pemegang kebijakan terkait hal ini,
itu untuk bisa memberikan nasihat, khususnya para petinggi ormas Islam. Para petinggi ormas Islam di negeri ini cukup banyak, ada banyak ormas Islam, bisa memberikan nasihat kepada para penguasa. Para aktivis HAM bisa memberikan nasihat kepada para pemimpin kita. Para anggota DPR bisa memberikan nasihat kepada para pemimpin kita. Para ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, para sarjana hukum, para orang-orang yang menjadi hakim di pengadilan, jaksa dan seterusnya yang paham mengenai masalah hukum untuk memberikan masukan, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa Sabtu kelak ketika ada upacara tersebut, adik-adik kita menggunakan jilbab sesuai dengan keyakinannya. Dan itu untuk memberikan nasihat, bukan domain setiap orang. Untuk kita sebagai warga masyarakat sipil itu tidak punya kapasitas untuk memberi nasihat. Saya pribadi hanya sebagai mubalik antar kampung, sehingga tidak punya kapasitas untuk memberikan nasihat. Dan ingat, bedakan memberi nasihat dengan mencaci maki. Karena kadang dengan peristiwa seperti ini itu membuat persatuan anak bangsa terkoyak, sehingga di sosial media yang terjadi kemudian saling caci maki. Maka jauhi caci maki, jauhi hinaan, apalagi kepada para pemimpin. Maka tidak sepantasnya kita menghina, mencaci maki para pemimpin. Tapi yang dianjurkan bagi kita adalah memberi nasihat bagi yang punya akses dan punya kapasitas. Maka kalau kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada para pemimpin, itu tidak dibenarkan. Bedakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mencaci maki. Bedakan memberi nasihat dengan membongkar aib. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dan kita sebagai warga masyarakat, maka kita bisa mendoakan. Apa di antara doa yang bisa kita panjatkan? Saya biasanya sering berdoa seperti ini. Allahumma aminna fi autonina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepada negeri kami, negeri Indonesia, dan perbaikilah para pemimpin negeri ini, para pembuat kebijakan. Wa'inhum ala ta'tiyati amanatihim. Ya Allah, bantulah mereka dapat dalam meletakkan kebijakan-kebijakan yang Allah ridhoi. Harapan kita dengan doa ini menjadikan para pemimpin kita adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, pemimpin yang jauh dari korupsi. Sehingga singkat kata terkait berita tersebut, mudah-mudahan tidak benar. Andai itu benar, mudah-mudahan ketika hadir nasihat dari para ulama, nasihat dari para petinggi ormas Islam, nasihat dari para orang-orang yang paham hukum, aktivis HAM dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan. Karena memang ketika adik-adik kita diminta untuk melepas jilbab, itu jelas inkonstitusi, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri ini. Memang negeri kita bukan negeri yang menyatakan sebagai negara Islam, tapi juga bukan negeri yang menyatakan sebagai negeri tanpa agama. Negeri ini salah satu landasannya adalah Pancasila. Salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, diletakkan di sila pertama. Maka hendaknya kita bisa saling menghormati orang yang menjalankan perintah Tuhannya, orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab.